Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi, NIM 160240504, jurusan agribisnis. Di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan berpikir sistem. Adapun materinya itu yang pertama, dinamika sistem. Dinamika sistem adalah suatu metode permodelan yang penggunaan metodenya ini sangat erat hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tendensi dinamik sistemnya yang kompleks. Dinamika sistem bertujuan membantu seseorang memahami struktur sistem yang kompleks sehingga dapat memperkirakan kapan harus melakukan intervensi dan dapat memastikan perilaku struktur sistem agar cocok dengan tujuan akhir. Yang kedua, struktur dan hubungan dalam model. Suatu model dalam dinamika sistem dibentuk karena adanya hubungan sebab akibat yang mempengaruhi struktur di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung antar dua struktur yang berbeda, maupun akibat dari hubungan yang terjadi pada sejumlah struktur hingga membentuk hubungan umpan balik. Yang ketiga, permainan struktur game dalam berpikir sistem. Ada tiga. Yang pertama, permainan berpikir sistem adalah simulasi kecil yang bersifat bermain, yang di dalamnya ada unsur kesenangan atau fun yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap berbagai konsep berpikir sistem. Yang kedua, permainan pendidikan simulasi bergame adalah permainan yang sangat berguna sebagai sebuah pengalaman yang bisa dieksplorasi dalam mengajarkan berpikir sistem. Yang ketiga, fokus permainan bergame dalam berpikir sistem adalah memberikan pemahaman pentingnya untuk selalu mendapatkan pemahaman terhadap struktur dibandingkan berfokus dengan kejadian atau pola berperilaku. Yang keempat, adapun yang berkaitan dengan berpikir sistem yaitu bahasa sistem. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia. Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu. Yang kelima, stock and flow diagram. Stock and flow diagram dapat diterjemahkan sebagai diagram stok dan aliran yang merupakan cara mempresentasikan sebuah sistem dengan menggunakan dua komponen utama, yaitu stok dan aliran yang mempengaruhi stok tersebut. Beberapa tips penerjemahan CLD ke CVD adalah: yang pertama, identifikasi konstanta; yang kedua, identifikasi variabel yang bisa menjadi sebuah level dalam loop; yang ketiga, telusur ke variabel lain yang berhubungan dengan variabel memang bisa mengubah nilai dari kandidat variabel di atas. Dan itulah hasil dari pemaparan saya, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.